puji kebesarannya, Masya Allah. Lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa. Mohon maaf lahir dan batin, saya selaku guru, kami juga selaku ustadz dan ustazah di Nurul Ilmi, mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap ya, kepada bunda-bunda ataupun kepada siswa dan siswi kami. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita di dalam tahun depan, Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita halal bihalal pertemuan untuk mengikat tali silaturahmi, mempererat tali silaturahmi, menjalin hubungan antara guru dan wali murid dan siswa dan siswi. Maka ini tentunya perkumpulan yang baik ya bunda ya. Kenapa? Karena di sini adanya kebaikan-kebaikan seperti kita mendengarkan bacaan Al-Quran ya bun ya. Begitu juga saling sapa, saling maaf, berjabat tangan. Maka ini adalah ibadah yang dianjurkan oleh syariat kita ya bun ya. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini bun, dia ibadahnya dikit, perbuatannya sedikit tapi pahalanya besar. Ya, sering kali saya sampaikan di pertemuan-pertemuan ketika ceramah. Jadi adat istiadat kita ketika kita bertamu ke rumah ataupun kita menerima tamu, ya, ataupun kita bertemu, berjabat tangan, saling tegur, maka tanpa kita sadari ya bun ya, kita dapat pahala bun. Pahalanya apa? Pahalanya itu ampunan dosa dan pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuman salaman. Ya, kata Rasulullah SAW bersabda yang mana maknanya adalah tidaklah bertemu dua orang muslim lalu mereka berjabat tangan kecuali gugurlah dosa mereka berdua sebagaimana banyaknya gugur daun dari pepohonan di dunia ini. Ya bun ya. Selebih itu kita menjalin tali silaturahmi. Maka halal bihalal ya, mau di perkantoran ya bun ya, mau di sebuah instansi ataupun pertemanan perumahan, maka ini hal yang baik, jangan sampai kita tinggalkan. Baik, di halal bihalal ini ya bun, adanya juga makanan ya bun ya. Masing-masing bunda bawa makanan ya untuk saling berbagi. Maka berbagi ini pun anjuran dari Islam. Kata Rasulullah SAW, pernah ditanya oleh seorang pemuda, sa'ala rajulun Rasulullah SAW faqal ayyul islami khairun, faqal tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man ta'rif wa man lam ta'rif, atau kama qala. Ya Rasulullah, Islam mana yang baik? Islam yang bagaimana yang baik? Maka kata Rasulullah, engkau memberikan makanan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kenal dan maupun yang tidak engkau kenal. Maka pertemuan kita ini sekaligus merupakan pembenahan untuk diri kita, menjalin silaturahmi agar kedepannya makin baik, dan perubahan untuk diri kita, akhlak kita, etika kita untuk baik di kemudian harinya. Ya, jadi bunda tidak salah ya bagi-bagi makanan, walaupun labelnya bun ya, ada aja yang sewot bun. Kelompok-kelompok yang sewot itu mereka mengkritik tradisi kita yang udah dari lama ya bun ya. Kayak ini bun, apa itu ucapan minal aidin wal faizin? Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak juga diucapkan para sahabat kata mereka. Jadi mereka makainya gini ya, makai ucapan begini, lau kana khairon la sabaquna ilaih ya. Kata para sahabat katanya ya, kata Imam
Imam Jalaluddin As-Suyuti katanya begitu, kalau perbuatan itu baik maka kami telah terlebih dahulu melakukannya. Jadi ibaratnya gini bun, simpelnya, kalau minal aidin wal faizin itu baik maka sudah telah dilakukan dari zaman sahabat. Nah, ini saja dikritik sama orang tersebut. Jadi salahkah minal aidin wal faizin? Ya tidak salah. Jadi jangan pula ada orang mengucapkan kepada kita minal aidin wal faizin, ya dibilang bid'ah, dibilang tidak sesuai ajaran sahabat dan Rasulullah. Ya, yang benar itu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini terlalu sewot sih bun ya. Jadi tidak perlu kita gubris ya bun ya. Tetap saja pakai saja tradisi kita. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin kah, atau mau taqabbalallahu minna wa minkum lah, bebas ya bun ya. Baik bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menyampaikan satu ataupun dua buah hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kebetulan tema kita ini bun gabung ya bun ya, bunda-bunda yang SD maupun yang SMP, ada juga yang double job ya bun ya, anak SMP ada juga, yang di SD ada juga. Maka momentum ini saya sedikit ingin menjelaskan tentang pergaulan yang baik. Jadi di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebuah sifat perilaku Rasulullah yang ini merupakan suri tauladan untuk umat-umatnya adalah apa bun? Layyinul janib. Layyinul janib. Maksudnya apa? Lemah lembut dan menjalin keakraban dalam pergaulan. Kita tahu bun, Rasulullah itu sosok yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Terus juga beliau pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya. Tapi beliau tidak pernah sekali-kali memamerkan dengan maksud merendahkan para sahabatnya. Sehingga muncullah dari sifat Rasulullah itu layyinul janib, orangnya hobi bergaul dan ramah. Ramah kepada siapa? Siapa saja selagi dia orang muslim. Sama orang kafir pun Rasulullah ramah, terlebih lagi sesama muslim. Muslim yang bagaimana? Apapun profesinya, tua ataupun muda, anak kecil sekalipun, tetap Rasulullah memperlakukannya dengan sopan dan santun. Maka ini yang harus kita tiru ya, yang mana kita hidup di akhir zaman ini, kita melihat circle ataupun kelompok-kelompok yang mereka itu fanatik dengan kelompok mereka ya bun. Maka di dalam kisah Rasulullah SAW, di dalam sirahnya Rasulullah SAW, Rasulullah ketika berkumpul dengan orang-orang yang tua, Rasulullah tidak memakai nama, tidak manggil nama, tapi Rasulullah manggilnya gelar. Jadi di dalam bangsa Arab, memakai gelar itu merupakan panggilan kehormatan untuk mereka ya. Tetapi Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan orang yang lebih muda darinya, Rasulullah pun juga memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Ketika Rasulullah juga bertemu dengan anak kecil, Rasulullah pun terkadang memberikan hadiah atau bahkan menggendong anak kecil tersebut. Maka inilah namanya layyinul janib ya, lemah lembut di dalam pergaulan dan menjalin keakraban. Karena layyinul janib ini merupakan salah satu sifat orang yang rendah hati, tawadhu. Ya, dalam hadis Rasulullah apa? Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadha'ahullah. Barang siapa yang bertawadhu, rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Barang siapa yang bertinggi hati ataupun sombong, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah ya yang saya sampaikan tadi bun di awal-awal, apa? Mengucapkan salam. Yang lebih dulu mengucapkan salam itu ternyata lebih besar pahalanya. Di dalam syariat kita bun, pahala wajib tidak bisa, pahala sunnah tidak bisa menandingi pahala wajib.
Tapi ada beberapa ibadah yang dia pahalanya sunnah tapi lebih besar dari pahala wajib. Apa itu pun? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Tapi yang mengucapkan salam itu pahalanya lebih besar daripada yang menjawab salam. Kenapa bun? Karena di sini salah satu tanda orang tersebut rendah hati. Dia rela mulai duluan, padahal yang disalaminya itu lebih muda dari dia. Harusnya yang lebih muda duluan, gitu kan? Dia tidak ngikutin egonya, ya bun ya. Saya ini ketua ini loh. Saya ini kan anak ini loh, anak si fulan loh ini. Saya ini kan orang yang lebih kaya, saya ini kan orang yang lebih banyak emasnya, gelang emasnya, kan? Ya bun ya, lebih banyak cincin emasnya daripada kalian. Masa tidak ngucapin salam ke saya? Maka ini sesuatu yang dilarang dengan syariat kita. Malahan syariat kita itu menganjurkan apa bun? Ngucapin salam duluan. Ya bahkan itulah Islam yang baik, kata Rasulullah SAW, memulai salam duluan dan memberikan makanan. Baik. Di dalam perkataan Imam Ibnul Mubarak, ya saya mendapatkan ini kata Imam Ibnul Mubarak di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh. Ini dinukil perkataan Imam Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini siapa pun? Abdullah bin Mubarak, orang yang dia dulunya itu apa namanya? Bukan hamba sahaya, dia pembantu pun. Pembantu yang dia ini tugasnya menjaga perkebunan apel. Suatu ketika majikannya datang ke perkebun tersebut mengambil buah apel, nyuruh Abdullah bin Mubarak ini ambil buah apel, ya terus dikasih ke majikannya. Pas majikannya nyicip, kok ini tidak manis, kok ini masam. Maka kata Abdullah Mubarak tadi, saya tidak tahu ya wahai majikan kalau buah ini masam, karena saya tidak pernah mencicipi. Ya, beliau ini seorang ulama yang warok. Ternyata majikannya tadi punya orang yang alim, ya, punya anak perempuan. Ya sudah, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, tapi anak perempuanku ini bisu, tuli, buta. Maka Abdullah bin Mubarak mau saja, ya, tanpa peduli tentang buta, ya, tuli dan bisunya anak tadi. Ketika dinikahkan, baru pertama itulah lihat anak majikannya tadi. Ternyata anak majikannya tidak bisu, tidak tuli, dan tidak juga buta. Malahan cantik, ya bun ya. Seorang hafizah, penghafal Al-Quran. Maka Abdullah bin Mubarak ini salah perkataannya itu menjadi rujukan ulama-ulama tasawuf. Kata Abdullah bin Mubarak, disebutkan at-takabbur 'alal aghniya wa tawadhu' lil fuqara minat tawadhu'. Ar-Risalatul Qusyairiyah. Yang mana artinya sombong kepada orang yang kaya dan rendah hati kepada orang yang fakir itu adalah alamat orang tersebut rendah hati. Jadi kalau kita ingin mengoreksi diri kita ini orang yang tawadhu atau tidak, maka apakah kita itu sombong kepada orang yang kaya dan rendah hati kepada orang yang miskin, atau sombong kepada orang yang miskin, rendah hati kepada orang yang kaya? Tapi ingat dulu bun, belum saya jelaskan maksudnya sombong di sini bagaimana. Ternyata ada yang merespon ucapan Abdullah bin Mubarak ini. Siapa itu? Yaitulah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kitabnya Nasoih Diniyah, beliau mengomentari maksudnya kata Abdullah bin Mubarak ini sombong kepada orang yang kaya apa? Ya. Ayyudhira lil aghniya al-istighnaa wa adamul hajah ilaihim. Maksudnya sombong kepada orang yang kaya adalah menampakkan diri sebagai orang yang tidak butuh kepada mereka dan menampakkan diri sebagai bukan sosok pengemis kepada orang yang kaya. Itulah maksudnya sombong kepada orang yang kaya. Ya mirisnya
Ya, kita koreksi diri kita masing-masing lah Bun ya. Bukan berarti saya yang menyampaikan ini, saya ini orang yang rendah hati, tidak sombong, bukan berarti begitu. Tapi ini untuk mengoreksi diri kita Bun. Ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang kaya, ketika kita bertetangga dengan orang-orang yang miskin, bagaimana sikap kita kepada mereka? Apakah kita pukul sama rata atau kita bedakan? Nah, disinilah syariat Islam kita itu mendidik agar sopan santun, beretika ataupun berakhlakul karimah, baik dengan yang kaya maupun dengan yang miskin, tanpa kita membeda-bedakan. Karena jikalau kita membedakan, oh ini orang kaya, ya kita jamu ini. Jadi mungkin di na'udzubillah kalau ada rumah orang itu ditulis ya open house untuk yang gaji 5 juta ke atas gitu kan. Ya. Di bawah itu tidak boleh masuk rumah. Ya, tidak ada yang begitu insyaallah ya Bun ya. Tapi dari pergaulan ketika kita membedakan, mencemoohkan yang miskin, ya mendekati orang yang kaya atau satu circle lah. Ya, begitu satu kelompok dengan orang yang kaya, tapi orang miskin tinggalin acuh tak acuh, maka ini orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin kita dipandang mulia di dunia, tapi kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sombong itu sejatinya dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menilai dari pakaian, Allah tidak menilai dari perilaku, tapi Allah menilai dari hati. Apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Jadi kalau hati kita ini mempunyai sifat sombong, maka kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang di dunia ini seluruhnya muji kita ya Bun ya, memuliakan kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi salah satu alamat rendah hati adalah apa? Tidak butuh dengan orang yang kaya. Maksudnya di sini bukan kita merasa lebih baik zahir batin kita daripada orang yang kaya, bukan. Tidak boleh kalau begitu. Karena kalau begitu kita tidak tahu siapa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk diri kita, kalau dengan orang yang lebih kaya dari kita, ya buatlah diri kita itu merasa tidak butuh dengan mereka. Ya. Buatlah diri kita itu tidak mengemis kepada mereka. Tidak bisa dipungkiri Bun ya, terkadang orang yang mendekati orang kaya itu ya tujuannya untuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita introspeksi diri kita, kenapa sih anak dekatin fulan? Kenapa anak dekatin si fulan? Oh, si fulan kaya, kalau anak bisa ngutang enak ya. Tapi kalau si fulan ini miskin, kalau anak kawan sama dia pula agak minjam duit ke anak. Ya, jadi dosa kita bergaulah dengan orang yang kaya. Ini sesat ya Bun ya. Tidak boleh. Kita semuanya bergaul, semuanya kita terima, semuanya kita kunjungi. Maka ada akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kitab ini disebutkan qala Urwah bin Zubair, ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala atikihi kirbatama faqultu ya amirul mu'minin la yanbaghi laka hadha faqal lamma atatnil wufud bisam'i wa ta'ah dakhalat fi nafsi nahwa fa ahbabtu an aksiraha. Baik, kata Urwah bin Zubair, ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang selalu mendampingi Sayyidina Umar bin Khattab. Ibaratnya teman yang selalu mendampingi Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau itu sedang memantau ataupun bersilaturahmi ke warga-warganya. Jadi aku melihat, kata Urwah bin Zubair, aku melihat Sayyidina Umar itu memikul girbah. Girbah itu wadah minum yang terbuat dari kulit. Ya Bun ya, jadi namanya girbah. Mungkin bunda-bunda mungkin yang sudah pernah umroh ada bawa hadiah girbah. Kalau bahasa tarimnya itu girbeh, bahasa Saudinya itu girbeh. Padahal girbatun ya Bun ya. Girbatun itu wadah minum yang terbuat dari kulit. Siapa yang pernah nyoba Bun? Ya Bun. Ya mungkin yang sudah umroh mungkin sudah nyoba ya. Jadi fungsinya wadah terbuat dari kulit tadi, kalau kena panas airnya tidak terlalu panas yang di dalam. Nah itu fungsinya Bun ya. Kalau kita bawa teko ke padang pasir gitu kan, yang dari aluminium atau stainless, ya kalau panas ya berubah jadi panas juga.
kecuali girbe tadi pun. Jadi ini dipakai sama orang-orang Arab zaman dahulu. Nah, Sayyidina Umar itu memikul girbe tadi pun, yang dalamnya isinya air. Kemana? Ke rumah perempuan lansia. Untuk apa? Untuk perempuan tadi mandi. Jadi Sayyidina Umar yang ngisikan air mandinya orang tua lansia tadi, seorang perempuan tadi. Ini Amirul Mukminin. Apa kata Urwah? Kata Sayyidina Urwah, wahai Amir Mukminin, engkau ini tidak layak begini. Engkau suruh orang saja untuk ngisi air lansia tersebut. Apa kata Sayyidina Umar? Aku begini karena aku tatkala didatangi oleh orang-orang yang ingin berbaiat kepadaku. Maksudnya berbaiat bukan agama baru pun, tapi berbaiat kepada khalifah. Ya, kepada khalifah pemimpin umat Islam. Jadi dari kampung-kampung mereka datang untuk berbaiat merestui khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab, dan mereka berjanji akan manut dan ngikut, ya, sam'an wa ta'ah, akan ngikut. Kalau Amirul Mukminin bilang A, kami A. Kalau Amirul Mukminin bilang B, kami ikut B. Kira-kira begitu. Nah, tatkala mereka mengatakan itu, kata Sayyidina Umar, ada sedikit tersentuh hatiku ini akan kesombongan. Aku merasa lebih baik dari mereka. Aku merasa ya lebih unggul daripada mereka. Maka ingin aku pecahkan perasaan ini. Maka ingin aku hancurkan kesombongan ini. Biarlah aku yang mengangkut air ini untuk lansia tersebut. Nah, begitulah Sayyidina Umar bin Khattab. Ada lagi dikisahkan dari siapa? Cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ini cucunya Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau ala baghlatihi, beliau itu sedang naik keledai. Pada saat ini beliau sudah menjabat sebagai khalifah. Sudah cucu Nabi, ya, pemimpin umat Islam pula. Ya, Bun ya. Tapi beliau enggak jaga image, enggak jaim gitu, Bun ya. Beliau lewat di samping perkumpulan orang-orang yang miskin. Mereka sedang buka lapak untuk makan, ya, untuk makan ramai. Akhirnya ketika beliau lewat mengucapkan salam kepada mereka, ditawarin makan. Wahai Amir, wahai cucunya Rasul, ayo sini ikut kami makan. Ya, kalau kita kan, ini aduh makan palingan sambal jengkol lah, ngapui, lah, tidak mau turun kita. Tapi kalau Sayyidina Hasan, ternyata beliau turun dan ikut makan. Ya, ikut makan, lalu beliau pergi lagi. Begitulah akhlaknya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tawaddu itu pun yajlibu mahabbatul ikhwan. Itu menarik kecintaan teman. Jadi teman itu akan cinta kepada kita jikalau kita mempunyai sifat tawaddu. Jadi alhamdulillahnya, selama saya di sini saya melihat luar biasa perkumpulan wali murid ini tidak ada membeda-bedakan kelompok, semuanya sama, baik yang SD mau yang SMP, baik yang tua maupun yang muda, luar biasa. Tidak pernah kami terdengar marah-marahan, ya Bun ya, luar biasa, sikut menyikut, tidak ada, alhamdulillah. Menandakan bahwasannya bunda-bunda ini orangnya rendah hati. Alhamdulillah, masya Allah. Baik Bun, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya pada hari ini, ya Bun ya, bisa membawa perubahan untuk diri saya sendiri terlebih utama, dan kepada bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik dan mempunyai akhlakul karimah semakin meningkat semakin hari. Baik, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf tentunya atas silap kata ataupun menyinggung perasaan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada pagi hari ini dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita ataupun dari keluarga kita, dari apapun dari wali murid, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
yang mungkin ada kesusahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesusahannya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan baik ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, memberkahi kehidupan kita, meluaskan rezeki kita, menyembuhkan penyakit-penyakit kita, memudahkan urusan-urusan kita, menyampaikan hajat-hajat kita, dan yang lebih penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah jalibatan lil khair wal bisyarat dunyawiyah wal ukhrawiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik Bun, doa. Kita beristighfar dulu Bun 3 kali. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim wa natubu ilaih. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna fi kanafik wa amanik wa iyadik wa sitrik wa lutfik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa dhi hasad wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ansur ihwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ihwanal muslimin fi Iran. Allahumma ansur ihwanal mujahidin fi kulli makan wa amla ala qulubihim al-iman wal hikmah wa thabbithum ala millati nabiyyika wa rasulik. Allahumma barik lana wa li auladina wa la tadurruhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birruhum. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana waqdi hawaijana hawaij dunya bil akhirah bil masarrat wal maghfirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.